أبدا لن نحيد، أبدا لن نحيد، أبدا لن نحيد عن خطى الإيمان. دربنا درب قويم، دربنا درب قويم بالهدى القرآني. أبدا لن نحيد، أبدا لن نحيد، أبدا لن نحيد عن خطى الإيمان. دربنا درب قويم، دربنا درب قويم بالهدى القرآني. سائر في طريق الحق يا جند الله، سائر في طريق الحق يا جند الله، جند الله، جند الله، جند الله، جند الله. عهدا علينا أسود العرين، نمضي أماما أبد لا نلين. عهدا علينا أسود العرين، نمضي أماما أبد لا نلين. حتى إذا حان النفير عدنا جنودا نلبي المسير. حتى إذا حان النفير عدنا جنودا نلبي المسير. جند الله، جند الله، جند الله، جند الله. أبدا لن نحيد، أبدا لن نحيد عن خطى الإيمان. دربنا درب قويم، دربنا درب قويم بالهدى القرآني. سائر في طريق الحق يا جند الله، سائر في طريق الحق يا جند الله، جند الله، جند الله، جند الله، جند الله. ولا بد يوما سيرجع الأقصى ليحيى الفداء بطول المدى. ولا بد يوما سيرجع الأقصى ليحيى الفداء بطول المدى. لجنات ربي سار الشهيد عن دربه دوما أبد لا نحيد. لجنات ربي سار الشهيد عن دربه دوما أبد لا نحيد. جند الله، جند الله. أبدا لن نحيد، أبدا لن نحيد عن خطى الإيمان. دربنا درب قويم، دربنا درب قويم بالهدى القرآني. سائر في طريق الحق يا جند الله، سائر في طريق الحق يا جند الله، جند الله، جند الله، جند الله، جند الله. سنمضي جنودا ندك العدا وقرآن ربي لنا موردا. سنمضي جنودا ندك العدا وقرآن ربي لنا موردا. ويبعث فينا يقينا جديد فيوم الشهادة نصر مجيد. ويبعث فينا يقينا جديد فيوم الشهادة نصر مجيد. جند الله، جند الله، جند الله، جند الله. أبدا لن نحيد، أبدا لن نحيد عن خطى الإيمان. دربنا درب قويم، دربنا درب قويم بالهدى القرآني. سائر في طريق الحق يا جند الله، سائر في طريق الحق يا جند الله، جند الله، جند الله، جند الله، جند الله. Warisan ilmu yang lama terlupakan, sebaik hiburan lambang kehormatan. Wasiat sang Rasul agar kau ajarkan pada buah hati sebagai pegangan. Di dalam Al-Quran telah disebutkan, memanah adalah inti kekuatan. Pusaka tuh kaum
baginya ancaman. Cahaya penahan di tanah Khurasan menyinari hati lalu terlupakan, menyala kembali terangi harapan. Kamilah para pewaris akhir zaman. Ada 5 rukun sebagai landasan. Al-Qabdah adalah kuatnya genggaman. Rukun yang kedua adalah kuncian, bernama Al-Qaflah, simpul kekuatan. Ketiga Al-Mat yang bermakna tarikan. Keempat An-Nazar bermakna bidikan. Kelima Al-Iflat inti pelepasan. Inilah 5 rukun dalam panahan. Ada 7 asas yang kami sarikan, penyempurna rukun beserta cabangan. Al-Ghunyah kitab yang menjadi rujukan, karya sang maestro Taibuho Al-Yunan. Pertama berdiri memiringkan badan, atau menghadapkan wajah ke sasaran, atau kau meniru mazhab pertengahan. Ikuti mereka ulama Khurasan. Abu Hashim Al-Bawardi sang panutan, serta Tahir Al-Balkhi imam panahan. Ishaq Ar-Rafa bermazhab pertengahan, antara 2 imam yang bertentangan. Asas yang kedua sikumu yang kanan, luruskanlah dengan kedua kepalan. Jadikan dirimu bagaikan timbangan, seimbang dan lurus tegakkanlah badan. Arahkan tembakan dan mulai terapkan, tarik dan mendorong dengan bersamaan. Hayati tarikan, seimbangkan tangan, hingga pelepasan serta penutupan. Ketiga jadikan khotro bersamaan, dengan pelepasan membuka kuncian. Jika tak senada rusaklah tembakan. Asas ini sungguh sulit ditaklukkan. Asas yang keempat batasan tarikan, tempat berhentinya cupingmu yang kanan. Sendi tengah jari tasyahud patokan, sejajar dengannya jangan kau tempelkan. Asas yang kelima melepas kuncian, dengan pelintiran dibantu sikutan. Telunjuk dan jempol buka dan renggangkan, berbentuk bulan sabit hilal menawan. Asas yang keenam kuatkan kepalan, dari 3 jari yang 2 lenturkan. Yang kiri membantu kuatkan genggaman, yang kanan membantu kuatkan kuncian. Asas yang ketujuh tasbih pemasangan, pilah panah dengan mengusapkan tangan. Janganlah melihat saat kau kaitkan, inti asas ini cepatnya gerakan. Matamu fokuskan tertuju sasaran, berzikirlah maka tenang kau dapatkan. Ambillah panamu, sholawat ucapkan, bismillah tariklah, pasrah dan lepaskan. Jika tembakanmu kenai sasaran, ucapkan inilah anugerahnya Tuhan. Jadikan hatimu sebagai sasaran, yang harus kau bidik dengan kerendahan. Jika tembakan tak sesuai harapan, janganlah mengumpat atau menyalahkan. Malaikat yang hadir berdoa ampunan untukmu yang gagal dan tepat sasaran. Wahai yang perkasa dan maha dermawan, kuatkanlah kami, luruskan tembakan. Sholawat dan
itu nggak percaya. Maka bagi kaum muslim itu setiap aktivitas harusnya berbeda. Bukan hanya sebuah perlombaan, tapi perlombaan bagaimana untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya panahan, tapi gimana panahan ini bisa menjadi sebuah wasilah untuk kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya bilang pada teman-teman Tri Archery, jangan kita tuh juga jadi sekedar komunitas panahan, tapi kita tuh harus menjadi orang-orang yang memang berkumpul untuk taat dan menjadikan panahan ini menjadi wasilah untuk kebangkitan Islam. Kenapa kita pikir jauh banget tentang kebangkitan Islam? Teman-teman sekalian, saya nggak percaya ada kebetulan. Saya nggak percaya ada kebetulan. Saya percaya bahwa setiap hal itu pasti Allah atur. Ya nggak sih? Coba antum bayangin, orang daun aja Allah atur yang mana yang tumbuh, yang mana yang gugur. Bahkan Allah atur setiap hal yang detail di dalam dunia ini. Allah atur binatang melata, bahkan yang nggak punya kaki dan tangan. Masa sih Allah nggak ngatur kita? Kan nggak mungkin kan? Kita hadir di sini, kita tertarik dengan olahraga sunnah panahan, misalnya kita mau belajar berkuda, kita tertarik untuk menjalani setiap ketaatan, itu nggak mungkin ada suatu kebetulan. Dan saya yakin bahwasanya ada tren yang muncul baru-baru ini, mungkin nggak baru ya, bagi saya baru mendalami panah itu setahun terakhir, tapi saya pikir gelombang yang besar ini masuk ke dalam dunia Islam. Contoh misalnya kayak tiba-tiba Ustadz Hanan main panah, sebelumnya main skateboard, ya kan? Lalu kemudian tiba-tiba bahkan Hatta Ustadz Umar kita main panah, ya kan? Walaupun kemarin nantangin saya kan. Ustadz Felix, gitu, pas saya pergi ke puncak, ini cerita sedikit. Ustadz Felix kita pergi ke atas yuk, oke. Sampai di sana saya tuh nggak bawa panah, karena saya pikir kita mau rapat, kita mau ngapain, ngobrol dan segala macam. Terus dia bilang, Ustadz kita panah yuk. Saya bilang, loh, antum nggak bilang kita mau panah. Tahu tadi saya bawa panah, tenang Ustadz, saya bawa panah 2, gaya kan dia kan. Oke kita panah Ustadz, kita kompetisi. Oke, pas saya buka panahnya dia, ya Allah, sedih langsung saya. Kenapa? Masih di string. Terus saya tanya, Ustadz ini di string dari kapan Ustadz? Dari Ramadan. Bagus. Ayo. Jadi maksudnya gini, hatta beliau aja mau untuk kemudian, bahkan dia ngomong sama saya, Ustadz kita nanti bikin kompetisi panah di Syamila. Dia bilang, saya siap jadi sponsor. Ini gelombang ini muncul, artinya gelombang untuk mengetahui seperti apa panahan, seperti apa berkuda dan seterusnya. Ustadz Hana juga berkuda, Ustadz Umar kita juga sudah mau. Artinya saya melihat ini adalah sesuatu yang hanya Allah yang bisa mendesain, hanya Allah yang bisa mensutradarai. Artinya munculnya kemudian olahraga panahan, munculnya olahraga berkuda, itu kemudian semakin membuka jalan orang untuk lebih banyak mengetahui tentang Islam. Paham nggak sih kira-kira maksud saya? Maka ketika ada orang yang mendalami panah dan ada orang mendalami kuda misalnya, dia pasti akan lebih tertarik dengan sejarah Islam. Artinya akan terbuka jalan ini menjadi wasilah, panah dan berkuda akan menjadi wasilah sebuah dunia besar yang mungkin dia nggak ketahui sebelumnya. Berapa banyak wilayah-wilayah itu dibuka dengan panah, betapa banyak wilayah-wilayah itu dibuka dengan kuda. Makanya kan ketika Adi bin Hatim itu masih ragu masuk Islam, Rasulullah tuh nanya sama Adi bin Hatim, Adi, kamu ini kan orang rukus kan, penganut rukus. Iya ya Rasulullah. Adi, berapa lama kamu ini sudah, bukan Adi Hidayat ya, ini Adi bin Hatim. Nah jadi Adi, berapa lama kamu tuh sudah berinteraksi dengan orang muslim? Lama ya Rasulullah. Tapi kenapa kamu belum mau masuk Islam, kata Adi? Kata Rasulullah. Adinya diem. Lalu kemudian Rasulullah berkata, apakah gara-gara, ini kan Rasulullah memang sudah dikasih wahyu ya, jadi sudah tahu kenapa Adi itu belum mau masuk Islam. Apakah kamu merasa bahwa orang-orang muslim itu miskin-miskin? Jadi kayak anda ini misalnya gitu kan. Apakah karena nggak mungkin Adi waktu itu melihat orang muslim itu miskin-miskin gitu maksudnya? Apakah karena engkau melihat orang muslim itu miskin-miskin sehingga engkau tidak mau atau urung masuk Islam? Ketahui Adi, besok ada emas lantakan itu di depan kaum muslimin dan mereka nggak akan mau ngambil emas itu. Sampai keadaannya kayak gitu, saking kayanya mereka. Bahkan ada emas di jalan mereka nggak mau ambil. Adi, apakah engkau merasa bahwa Islam itu nggak aman sehingga engkau tidak mau masuk Islam? Besok engkau akan melihat seorang wanita pergi dari Hirah menuju kepada umroh, lalu kemudian dia balik lagi ke tempatnya, sementara dia tidak akan diganggu oleh siapapun. Adi, apakah kamu merasa bahwa Islam itu tidak ada kekuasaannya, sehingga engkau tuh merasa bahwa engkau tuh ketika masuk Islam kayak nggak terbukti Islam tuh bisa berkuasa? Nanti besok kata Rasulullah, sampai kuda-kuda yang terakhir Persia dan Romawi itu akan dimiliki oleh orang-orang muslim. Berarti di situ adalah Furusiyah yang kemudian dinaikkan, panahan, berkuda, kejantanan, kekesatriaan, yang itu sedang kita praktekkan sekarang. Berarti panahan itu bukan cuma mengenai target, panahan itu bukan cuma tentang kompetisi, tapi panahan itu tentang membangkitkan jiwa kejantanan pada diri seorang muslim, Furusiyah pada diri seorang muslim. Ini yang kemudian disampaikan pada Adi. Adi ketika dengar itu, Adi bin Hatim langsung masuk Islam.
Karena dia mendengar besok nanti Persia, Romawi akan ditaklukkan oleh Islam sampai kuda-kuda mereka yang terakhir, tambatan kuda-kuda yang terakhir itu semua akan dikuasai oleh kaum muslimin. Nah, itu adalah indikasinya. Maka ketika Adi masuk Islam, sebelum dia meninggal, dia katakan begini, saya itu dikatakan Rasulullah hadis ini, dia ceritain pada para sahabat. Dan saya melihat dijanjikan 3 oleh Rasulullah, saya sudah lihat 2, 1 belum. Saya sudah lihat perempuan pergi dari Hira menuju umroh, balik lagi tanpa diganggu oleh siapapun. Saya lihat lantakan emas ada di tangan kaum muslimin, ada di jalan, sementara mereka nggak mau untuk berebut lantakan emas itu, bahkan nggak mau ngambil sama sekali, karena mereka sudah cukup kehidupannya, ngapain ngambil emas gitu kan ya. Lalu kemudian yang ketiga yang saya belum lihat, kata Adi bin Hatim, adalah bahwasanya Persia dan Romawi akan dibebaskan oleh kaum muslimin sampai kuda-kuda mereka yang terakhir. Itu Adi bin Hatim belum lihat. Adi bin Hatim meninggal mungkin kira-kira abad ke-7 atau abad ke-8 gitu kan ya. Tapi kemudian penaklukan Konstantinopel ada di abad ke-15, sekitar 825 tahun setelah hadis itu kemudian diucapkan. Nah, pertanyaannya kemudian, berapa lama sampai kita kemudian melihat bagian yang ketiga? Gitu kan ya, yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, dan indikasinya sudah jelas, indikasinya ada pada Furusiyah. Maka orang-orang muslim tidak akan pernah jadi orang-orang yang memimpin selama mereka itu masih punya penyakit-penyakit hati. Dan penyakit-penyakit hati ini yang kita coba untuk hilangkan, bismillah, wasilahnya adalah dengan memanah dan dengan berkuda mudah-mudahan. Jadi jangan sampai teman-teman berkumpul di sini nanti melepaskan panah, kecuali panah itu akan jadi setiap tasbih bagi teman-teman sekalian untuk menghilangkan penyakit-penyakit hati, untuk menghilangkan kemudian hal-hal yang buruk di antara kita. Dan saya yakin mudah-mudahan ini akan jadi wasilah bagi kita untuk bersatu. Maka saya sampaikan sedikit, ini ada yang terakhir, hadis daripada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu berkata, ya ma'syarul Arab, la islama illa bi jama'ati, wala jama'ata illa bi imarati, wala imarata illa bi ta'ah. Wahai masyarakat Arab, kata Umar, kalian tidak pernah akan melihat Islam. Jadi Anda tuh sejatinya belum melihat Islam sebelum ada al-jamaah. Nah, dan kalian tidak bisa melihat al-jamaah, persatuan ataupun kaum muslimin yang menampakkan keutuhan ukhuwah di antara mereka, illa bi imarati, sebelum ada imarah, sebelum ada kepemimpinan. Wala imarata illa bi ta'ah, dan kalian tidak pernah akan mendapatkan kepemimpinan sebelum Anda berlatih untuk taat, sebelum Anda berlatih untuk jadi jantan gitu loh maksudnya. Nah, mudah-mudahan ini menginspirasi kita, dan ketika teman-teman nanti melepas panah, teman-teman nanti berkuda atau melakukan apa saja yang diniatkan untuk ketaatan, mudah-mudahan ini jadi kebaikan bagi kita, dan yang paling penting kebaikan untuk agama kita, Islam. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.